Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Fitri Indriani dari kelas 8B akan mengulas kembali novel yang berjudul Kelas Super karya Sandi Ten. Orientasinya, novel Kelas Super karya Sandi Ten mengangkat kehidupan di sebuah sekolah internasional yang elit dipenuhi siswa dari kalangan berada. Cerita berpusat pada Helena Grace, seorang guru yang harus menghadapi kelas dengan karakter murid yang beragam, cenderung manja dan sulit diatur. Lingkungan sekolah yang modern dan penuh tekanan prestasi membuat hubungan antara guru dan siswa sering mengalami konflik. Melalui situasi tersebut, novel ini memperlihatkan tantangan dunia pendidikan sekaligus usaha seorang guru dalam membimbing murid-muridnya menuju perubahan sikap yang lebih baik. Sinopsis, novel Kelas Super menceritakan perjalanan seorang guru muda bernama Helena Grace yang memiliki semangat tinggi dalam dunia pendidikan. Ia memutuskan keluar dari sekolah lamanya karena ingin mencari pengalaman baru serta tantangan yang lebih besar. Dengan harapan bisa berkembang sebagai guru yang lebih baik, Helena kemudian melamar pekerjaan di sebuah sekolah elit bernama Global International School (GIS) yang dikenal memiliki fasilitas lengkap dan menggunakan sistem pendidikan internasional. Saat pertama kali diterima, Helena merasa sangat bangga dan senang. Ia menganggap bahwa mengajar di sekolah bergengsi seperti GIS adalah kesempatan besar dalam karirnya. Ia membayangkan suasana belajar yang disiplin, siswa-siswi yang rajin dan cerdas, serta lingkungan kerja yang profesional. Selain itu, gaji yang tinggi dan fasilitas yang mewah semakin membuatnya yakin bahwa ia telah memilih tempat yang tepat untuk mengajar. Namun, kenyataan yang dihadapi Helena ternyata jauh dari harapan. Ketika mulai mengajar di kelas, ia menemukan bahwa banyak siswa justru bersikap tidak sopan, kurang disiplin, dan sulit diatur. Mereka sering melanggar aturan, tidak menghargai guru, bahkan berani menentang saat ditegur. Hal ini terjadi karena sebagian besar siswa berasal dari keluarga yang terbiasa hidup bebas dan mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa batasan. Kondisi ini membuat proses belajar mengajar menjadi tidak berjalan dengan baik. Di dalam kelas, terdapat beberapa murid yang cukup menonjol. Roberto dikenal sebagai siswa yang berani dan sering menjadi pengaruh bagi teman-temannya untuk melanggar aturan. Philip Surya memiliki sifat yang santai dan kurang serius dalam belajar, sehingga sering terbawa suasana kelas yang tidak kondusif. Sementara itu, Aurora terlihat lebih pendiam dan tidak terlalu menonjol, tetapi tetap ikut terpengaruh oleh lingkungan pergaulan di sekitarnya. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki karakter dan masalah yang berbeda-beda. Selain menghadapi murid-murid yang sulit, Helena juga harus berhadapan dengan sistem sekolah yang kurang mendukung. Pihak sekolah seringkali mementingkan citra dan kepuasan orang tua siswa dibandingkan menegakkan aturan. Banyak pelanggaran siswa yang tidak ditindak tegas karena orang tua mereka memiliki pengaruh besar. Hal ini membuat Helena merasa kesulitan untuk menjalankan perannya sebagai guru yang ingin mendidik dengan disiplin dan nilai moral yang baik. Dalam situasi tersebut, Helena mengalami dilema yang cukup berat. Di satu sisi, ia ingin mengikuti aturan sekolah agar tetap aman dalam pekerjaannya. Namun, di sisi lain, ia ingin mempertahankan idealismenya sebagai seorang guru yang tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi juga membentuk karakter siswa. Dilema ini membuat Helena harus berpikir dan bertindak dengan hati-hati dalam setiap keputusan yang diambil. Meskipun menghadapi banyak tekanan, Helena tidak menyerah. Ia mulai mencoba pendekatan yang berbeda kepada murid-muridnya. Ia berusaha mengenal mereka secara pribadi, memahami latar belakang keluarga, serta mencari tahu penyebab dari perilaku mereka. Ia menyadari bahwa di balik sikap kasar dan tidak disiplin, beberapa siswa sebenarnya mengalami kekurangan perhatian dan tekanan dalam kehidupan mereka.
Perlahan, usaha Helena mulai menunjukkan hasil. Beberapa siswa mulai berubah dan menunjukkan sikap yang lebih baik. Meskipun tidak semua langsung mengalami perubahan, proses ini tidak mudah dan membutuhkan kesabaran serta ketekunan. Helena juga belajar bahwa perubahan tidak bisa terjadi secara instan, melainkan membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Pada akhirnya, novel ini menggambarkan bahwa menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Helena harus menghadapi sebagai guru yang memiliki berbagai tantangan baik dari siswa maupun dari sistem sekolah itu sendiri. Namun, melalui perjuangannya, ia membuktikan bahwa dengan kesabaran, keteguhan, dan kepedulian, seorang guru dapat memberikan dampak positif bagi murid-muridnya. Secara keseluruhan, Kelas Super tidak hanya menceritakan kehidupan di sekolah elit, tetapi juga menggambarkan realitas dunia pendidikan modern. Novel ini memberikan perasaan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap. Selain itu, novel ini juga menekankan pentingnya peran guru sebagai pembimbing yang mampu memahami dan mengarahkan siswa menuju masa depan yang lebih baik. Novel Kelas Super memiliki kelebihan yaitu ceritanya seru, ringan, dan mudah dipahami remaja. Tokoh-tokohnya juga menarik sehingga pembaca tidak cepat bosan. Namun kekurangannya ada beberapa bagian cerita yang terlalu singkat dan kurang dijelaskan secara detail. Kesimpulannya, novel ini cocok dibaca pelajar karena mengandung pesan tentang persahabatan dan kehidupan sekolah. Saya merekomendasikan novel ini untuk remaja, dan saran saya semoga penulis menambahkan alur yang lebih mendalam agar cerita terasa lebih lengkap. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.